Enggak. Itu apa namanya? Dewi ingat sama orang yang ketemu di Braga dulu itu. Ingat nggak? Ingat nggak? Oh, yang aku pemimpin itu. Iya, iya. Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Motor 99. Ini adalah video keempat saya mengenai pembahasan tentang almarhumah Nike Ardilla. Karena menurut saya pribadi, almarhumah Nike Ardilla adalah satu-satunya artis yang bisa membawa keberkahan untuk orang lain, meskipun sekarang ini ia telah lama tiada. Sebelum kita lanjut sobat, yang baru bergabung di channel ini, mari ringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan kepada kalian semua yang menonton video ini, yuk ikuti saya membaca surat Al-Fatihah sekali. Kita niat hadiahkan doa untuk almarhumah Raden Rara Nike Ratnadilla, binti Raden Edi Kusnadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sobat, mudah-mudahan almarhumah Nike Ardilla di dalam kuburnya selalu terang dan penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan juga almarhumah Nike Ardilla adalah penghuni surganya Gusti Allah. Amin. Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi, atau biasa dikenal dengan nama populernya Nike Ardilla, ia adalah seorang artis multalenta di era 90-an silam, lahir pada tahun 1975, dan meninggal pada tahun 1995. Penyebab meninggalnya sang legendaris tersebut, resmi dinyatakan akibat kelelahan, sehingga terjadi kecelakaan tunggal dalam perjalanannya waktu itu. Almarhumah Nike Ardilla, diberi anugerah oleh Gusti Allah berupa wajah cantik, suara yang merdu, berhati mulia, dan tingkah yang lucu, sehingga dari berkat itu semua, dari dulu sampai saat ini, ia selalu dikenang oleh para penggemarnya. Pada masa almarhumah masih ada, banyak orang-orang yang senang atas dirinya, dengan itu semua, almarhumah semakin jaya atas popularitas berbagai hal yang ia perani. Tapi, yang membuat kita salut pada almarhumah ialah, almarhumah tidak pernah merasa sombong atas apa yang sudah ia capai, tidak pernah merasa ia adalah orang hebat, ia selalu murah senyum pada semua orang, ia tidak pernah merasa bahwa ia sedang naik daun pada masa itu. Semakin banyak penghasilan yang ia peroleh, semakin besar juga tingkat sosialitasnya, ia juga tidak mau disebut namanya ketika menyumbang dana. Menurut saksi saat itu, almarhumah mengatakan, bahwa ia malu sama Allah jika disebut namanya atas sumbangannya tersebut. Masya Allah, tabarakallah, sungguh mulia hatinya almarhumah Nike Ardilla. Kepada para fannya, atau saat ini dikenal dengan nama NAFC, almarhumah Nike Ardilla tidak pernah menganggap mereka sebagai penggemarnya, tapi, almarhumah malah menganggap mereka semua adalah teman-teman barunya. Luar biasa, itulah attitude seseorang yang selalu rendah diri, tidak takabur, dan sadar bahwa itu semua adalah titipan dari Gusti Allah semata. Kehidupan atau gambaran hidup almarhumah Nike Ardilla, tentunya yang positif, bisa jadi keberkahan untuk orang lain, contohnya seperti sifat kedermawaannya, yang membuat orang lain senang saat menerima pemberiannya almarhumah, apakah itu uang, ataupun material lainnya yang bermanfaat untuk mereka. Apalagi almarhumah selalu menjaga sifat kerendahan hatinya, selalu baik pada semua orang, mudah meminta maaf walaupun sedikit salah, dan mudah memaafkan orang lain jika ada salah padanya, selalu menepati janji, dan suka membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Menurut cerita Rosa, waktu itu di Sumedang ada diadakan show-nya Nike Ardilla. Rosa masa itu masih kecil dan almarhumah Nike Ardilla sudah remaja. Rosa melihat almarhumah di dalam mobil lalu memanggilnya. Almarhumah yang sedang berada di dalam mobil dan merasa ada anak kecil yang memanggil. Lalu ia turun dari mobil dan menghampirinya. Saat itu Rosa senang sekali, karena orang yang dia panggil itu adalah orang yang lagi ngetop, dan juga mau menghampirinya. Segitunya lah attitude almarhumah terhadap orang lain, apalagi untuk anak kecil.
Waktu itu ada konser, ada show di Sumedang. Dia naik mobil, saya di depan rumah, saya teriak, Tenike! Dia turun. Sebegitu bintang besar itu turun untuk datang ketemu saya. Dan menurut cerita dari sepupunya almarhumah, yaitu Fitriani, saat itu almarhumah melihat seorang laki-laki yang sedang mengamen, almarhumah di dalam mobil bersama Fitri. Lalu almarhumah mendekati mobilnya itu pada pengamen tersebut dan membuka kaca mobilnya. Si pengamen kaget dan berkata, "Wah, artis Nike Ardila." Lalu almarhumah berkata, "Ayo lanjutin nyanyinya sampai selesai." Si pengamen itu lalu melanjutkan nyanyiannya sampai selesai. Ketika sudah selesai, almarhumah memberi uang untuk pengamen itu dengan jumlah yang sangat banyak. Saat itu Fitri yang melihatnya sempat menegur almarhumah agar jangan terlalu banyak memberi uang untuk orang, tapi almarhumah tetap berada dalam pendiriannya. Di sisi lain, almarhumah Nike Ardila tidak pernah mau membeberkan segala perbuatan-perbuatan baiknya, kecuali ada yang tanya, ia menjawab, itu pun menjawab sekedarnya saja. Dan almarhumah Nike Ardila selalu ringan tangannya untuk bersedekah dimanapun ia berada, padahal masa itu almarhumah tergolong artis populer yang masih muda umurnya, seharusnya ia bisa saja menghabiskan uangnya dengan membeli barang-barang mewah pada masa itu. Tapi almarhumah bukan orang seperti itu, ia lebih memilih jadi bendaharanya Allah daripada melakukan hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang diungkap oleh Aji S. Saputra, ia adalah salah satu mantan guru vokalnya almarhumah Nike Ardila. Waktu itu, almarhumah hendak latihan vokal untuk persiapan kejuaraan nyanyi tingkat Asia. Almarhumah saat itu malah asik menulis di atas setumpuk amplop, yang ia masukkan uang dengan jumlah sangat banyak. Menurut pengakuan Aji, almarhumah Nike Ardila orangnya tidak perhitungan sedikit pun. Ia tidak banyak mikir jika mau bersedekah atau mau menyumbang, sebegitu ikhlasnya almarhumah ketika melakukan sesuatu yang penuh kebaikan. Nah, mungkin kalian tidak paham apa itu bendahara Allah. Maksudnya dari kalimat lebih memilih jadi bendaharanya Allah ialah, lebih suka bersedekah daripada berfoya-foya yang sudah jelas berfoya-foya itu tidak ada manfaatnya. Dengan segala perbuatan baiknya lah, aib atau keburukannya ditutupi oleh Gusti Allah, sehingga namanya tetap harum dan selalu dikenang oleh semua orang. Dengan berkatnya wajah cantik almarhumah, dan juga dengan berkat suara merdunya almarhumah, sehingga membuat orang lain yang memiliki paras sama dengan almarhumah, dan juga memiliki suara sama dengan almarhumah, yang mana mereka dulu bukanlah siapa-siapa, tapi, dalam sekejap saja, mereka jadi terkenal, mereka jadi banyak penggemar, dan mereka memiliki pekerjaan, dan mereka bisa membahagiakan kedua orang tuanya juga. Itu semua adalah rejeki dari Gusti Allah dengan berkatnya wajah dan suaranya almarhumah Nike Ardila. Saking baiknya artis muda ini di masa itu, sehingga Gusti Allah membangkitkan lagi ketenarannya, sehingga orang lain pun dapat merasakannya juga. Masya Allah, Tabarakallah, Nike Ardila, we are all happy with you, and we all love you, the legend of the star of life. Itulah sobat semua pembahasan saya hari ini mengenai almarhumah Nike Ardila. Mohon maaf jika ada kesilapan, dan saya undurkan diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.